membuat video untuk memenuhi syarat penilaian dari praktikum sistem operasi. Sebelumnya perkenalkan dulu nama dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Syarafina. Dan nama saya Charles. Nama saya Makfira Putri Gaisani. Nama saya Septi Alinasari. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang video tutorial pembuatan Glint OS yang sudah kami buat dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Syarafina. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari proses pembuatan Glint OS dari kelompok kami. Jadi UGET adalah download manager di Ubuntu yang sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Bahasa mudahnya Internet Download Manager dalam Linux. Menggunakan UGET ini pun tidak susah, hampir mirip dengan Internet Download Manager dalam Windows. Jadi pertama kali buka terminal yang ada di dalam OS kita tersebut. Lalu install UGET dengan ketik code berikut. Setelah selesai, lalu ketik code berikut dan dilanjutkan. Tunggu sampai selesai dan setelah selesai dilanjutkan dengan code terakhir. Proses yang tadi itu sengaja dipotong supaya menghemat waktu dan dilanjutkan dengan mengetik code selanjutnya. Sampai proses di sini ini adalah telah berhasil dari menginstalnya dan berikut kita akan menyaksikan tampilan dari UGET itu sendiri. Nah, ini tampilannya dan cara pemakaiannya akan dilanjutkan di bagian berikutnya. Dan masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu Steam adalah distributor permainan digital milik Valve dengan cara membeli via pembayaran dengan media unduhan. Dengan adanya Steam, diupayakan agar pembajakan game yang marak bisa ditekan, akan tetapi Steam memerlukan koneksi internet untuk membukanya. Dan cara menginstalnya adalah sebagai berikut. Ini berikut prosesnya di-cut, lalu dilanjutkan dengan membuka download karena hasilnya tadi tersimpan di dalam download. Lalu setelah kita membuka di download, dilanjutkan dengan mengetikkan code berikut. Sampai di sini ini adalah proses penginstalannya setelah selesai. Terima kasih dan bagian-bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Makfira Putri Gaisani. Baiklah, Google Chrome adalah sebuah perambahan web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit.
Berikut cara penginstalannya. Ketikkan kode berikut. Proses ini sengaja di-cut agar untuk memperhemat waktu. Untuk menginstal Google Chrome, ketikkan kode sebagai berikut. Pada proses ini, Google Chrome telah berhasil terinstal. Selanjutnya, Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P, peer-to-peer. Program ini merupakan program bebas atau dapat diunduh gratis dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara atau voice berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna Skype dapat berbicara dengan pengguna Skype lainnya dengan gratis, menghubungi telepon tradisional dengan biaya, menerima panggilan dari telepon tradisional, dan menerima pesan suara. Cara installnya adalah sebagai berikut. Sampai di sini proses pendownloadan telah selesai. Lalu proses penginstalannya akan dilakukan sebagai berikut dengan memasukkan kode sebagai berikut. Instalan telah selesai. Proses penginstalan telah selesai. Lalu cara bukanya adalah dengan memasukkan kode Skype. Ya, saya Safety akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang ada di sistem operasi kami ini. Yang pertama adalah VLC Media Player. VLC Media Player merupakan perangkat lunak atau software pemutar beragam berkas multimedia, baik video maupun audio dalam berbagai format seperti MPEG, DivX, OGG, dan lain-lain. VLC Media Player juga dapat digunakan untuk memutar DVD, VCD, maupun CD. VLC Media Player bersifat sumber terbuka atau open source dan tersedia untuk berbagai sistem operasi, mulai dari Microsoft Windows, beragam distro Linux, Mac OS, dan beberapa sistem operasi lainnya. Dan cara penginstalan VLC Media Player adalah sebagai berikut. Jadi di sini telah tertulis VLC is already the newest version. Berarti VLC Media Player itu sudah terinstall di sistem operasi kami ini. Dan cara membuka aplikasi ini adalah kita masuk ke Start Screen dan cari VLC Media Player dan buka aplikasinya. Ini tampilan dari VLC Media Player. Yang selanjutnya adalah Simple Screen Recorder. Simple Screen Recorder adalah sebuah software yang berfungsi untuk merekam desktop, mirip dengan Camtasia dalam Windows. Software ini sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface, mudah digunakan dan dapat mengekspor file video berformat MP4, MKV, dan lain-lain. Dan dalam pembuatan video tutorial ini, kami sudah menggunakan aplikasi Simple Screen Recorder ini. Berikut cara penginstalan Simple Screen Recorder. Jadi sampai di sini Simple Screen Recorder is already the newest version. Jadi sama seperti tadi, berarti Simple Screen Recorder ini sudah terinstall di sistem operasi kami. Dan untuk membuka aplikasi ini, caranya kita masuk ke Start Screen, lalu mencari Simple Screen Recorder. Lalu kita buka aplikasinya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan lagi tutorial dari sistem operasi kami. Di sini bersama Charles, saya akan menjelaskan beberapa fitur dari
sistem operasi kami. Selanjutnya adalah Wine. Wine merupakan sebuah proyek yang bertujuan untuk membuat agar sistem operasi bertipe Unix dan sistem X Windows yang berjalan pada suatu komputer pribadi dapat menjalankan program yang khusus dibuat untuk Microsoft Windows. Alternatifnya, mereka yang ingin melakukan pemangkalan atau porting suatu aplikasi Windows ke sistem Unix dapat melakukan kompilasi melalui pustaka Wine dalam bentuk WineLib. Jadi kurang lebihnya Wine ini bisa menjalankan aplikasi Windows di dalam Linux. Oke, baiklah. Berikut tutorialnya. Pertama kita buka terminal. Sudah terbuka terminal, lalu kita ketikkan Wine. Ini Wine. Masukkan password. Lalu tekan enter. Repository sudah terdapat. Dan ini ketikkan lagi sudo apt get update. Ditunggu sampai selesai. Setelah selesai dilanjutkan untuk menginstal Wine. Ya, tadi sengaja prosesnya dipotong untuk memperhemat waktu. Terus kita ketikkan lagi untuk menginstal sudo apt get install wine 1.7. Ditunggu saja. Untuk proses instalasinya memang sedikit memakan waktu, disarankan memiliki koneksi internet yang cukup stabil untuk menginstalnya. Iya, setelah melakukan proses yang amat panjang, kita akan masuk ke dalam dialog box. Langsung klik aja, dibaca sampai habis. Kalau nggak membaca langsung aja tab, klik enter. Oke. Lalu yes, dan menunggu lagi. Oke, sampai sini udah selesai. Terus ada yang pasti bertanya, terus ini gunanya untuk apa? Nah, di sini gunanya, ayo buka database dari aplikasi ini, ketikkan appdb.winehaki.org. appdb.winehaki.org. Di sini ada beberapa aplikasi yang mungkin support untuk Windows, maksudnya beberapa aplikasi Windows yang bisa dijalankan di Linux menggunakan Wine. Top 25, Genre Final Fantasy, World of Warcraft, Starcraft, Steam. Nah, di sini tidak disebutkan. Kita cari Line. Ya, di sini tidak disebutkan Line. Ini kayak disebutkan Line, jadi kita bisa menginstal Line. Ini tutornya, install Line, ketik di sini Line download. Oke. Tunggu sejenak, memang agak lama. Terus pilih untuk Windows, jangan buka Windows 8 atau 10 karena ini khusus untuk Windows Mobile. Kita pilih yang Windows ini, download dan save file. Oke. Tunggu sampai selesai. Ya, di sini downloadnya sudah selesai. Maaf karena waktu yang lama. Terus kita kembali ke terminal. Di sini karena Firefox default directory-nya ada di download, jadi kita pindah ke directory download. Terus kita lihat isi download. Di sini ada Line install sama Skype, Ubuntu, bla 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 bla. Terus kalau kita mau install yang
line kita ketik line install.exe. Nanti ada menu installer, klik install, dia lagi download, ditunggu saja lagi mendownload. Memang prosesnya agak lama, jadi skip aja ya. Nah, sampai di sini installer line sudah selesai, terus oke aja, next, agree, install. Sama seperti Windows, install biasa, terserah bla 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 bla. Sudah selesai dan close. Nah, di sini line sudah masuk. Sebagai percobaan memakai line saya, dan ini masuk, segera sinkron ke akun saya. Ini sub Charles, ini chat-chatnya, ini root, dan ini dan untuk cara meng-close-nya di terminal aja Ctrl C keluar, terus kita ketik ps fix, terus cari ini line.exe, langsung aja kir 9290, enter, dan dia keluar sendiri. Oke, kita lanjut ke Cinnamon. Cinnamon merupakan salah satu desktop environment yang terkenal dari seri Linux Mint. Dalam sistem operasi kami menggunakan desktop environment Cinnamon karena tampilannya yang mirip dengan Microsoft Windows, di mana tampilan Microsoft Windows ini telah mendarah daging dan negara kami, yaitu Indonesia. Nah, berarti kita install Cinnamon, ketikkan ini sudo add apt repository ppa landscape Cinnamon. Sebelumnya kita hapuskan dulu, clear, enter, masukkan passwordnya, dan lagi tunggu prosesnya, dan ini nggak enter, selesai. Terus kita ketikkan sudo apt min-get update, sudo apt min-get update, tunggu prosesnya selesai. Dan untuk menghemat waktu akan saya skip untuk proses ini. Proses update nya selesai, terus kita install Cinnamon, tekan sudo apt min-get install Cinnamon. Wow, 246 MB, ketik y, enter. Ya, seperti yang sama, disarankan memiliki kuota yang banyak dan internet yang stabil untuk menginstal ini, karena ya internet Indonesia memang belum stabil. Dan seperti biasa kita potong untuk proses ini. Nah, sampai sini proses penginstalan Cinnamon telah selesai. Terus pasti bertanya, nah, mana perubahannya? Sabar, perubahannya tidak akan terlihat sekarang, nanti akan terlihat setelah kita log out dari user ini. Dan selanjutnya kita beralih ke Unity. Unity merupakan tampilan default dari Ubuntu. Dikarenakan kami memakai desktop environment Cinnamon, jadi kami ingin menghilangkan tampilan default Ubuntu dengan cara ketikkan kode ini sudo apt min-get paste, enter, terus tekan yes saja. Ini tidak memakai koneksi internet, melainkan dia hanya menghapus beberapa
fitur yang disediakan default dari Ubuntu. Jadi tampilan desktopnya tidak seperti ini lagi ya. Jadi ini sudah selesai. Terus ya kita log out dari sesi yang ini dan kita lihat perubahannya. Iya, kembali lagi bersama saya Charles. Dan di sini install Cinnamon, tampilan Cinnamon sudah selesai. Dan inilah desktop Cinnamon, mirip seperti Windows, tetapi mungkin lebih nggak enak di mata karena baru ini terusnya. Di sini hanya menunjukkan jam, tapi kita bisa berubah jadi klik kanan dan execute. Nah, di sini bisa use custom date and format. Ini sudah muncul 1 Desember 12/22/09, tapi tahunnya itu ya. Di sini kita bisa tambahkan %y. Ini sudah muncul 1 Desember 12 bahasa Indonesia memakai 12 Desember begitu. D dan terus di sini ketik M. 1/12/21 Nah, kalau mau lihat persen ini seperti lihat di terminal, ketik man. Di sini kita melihat day of month, of date, day of month, space date, and sebelahnya benda full day, and persen n. Kita coba persen n. Muncul Desembernya. Terus sama saja Desember muncul. Atau kalau mau begini, kalau seperti ini ribet, bisa juga menggunakan langsung show information update format singkat, langsung redirect ini. Ya, kita tentukan mau bagaimana stylenya. Sama ini persen B, persen D, persen Y. Persen D. Coba persen B. Nah, coba 1 Desember 2015 pukul 22.02. Wah, gambarannya. Terus pukul itu. Nah, di sini kita merasa kurang besar. Kita bisa besarkan lagi. Klik kanan, tanda edit mode on. Nah, bisa panel setting, lalu bisa custom size, ini bisa digede-gedein, gede banget, bisa dikecilin. Kita tulis sesuai dengan anything gimana. Terus itu back. Nah, di sini juga ini tampilan WinIL nya seperti ini. Bisa juga kita ganti. Icon tambah assembly seperti ini, atau seperti icon assembly, atau seperti ini, atau gaya Windows 7 timeline. Kalau saya enak bisa pakai color flow. Di sini juga ini ada button bisa juga kita ganti di klik kanan text. Terus Windows bannernya art kelihatan, bisa kita ganti menjadi high contrast. Boleh juga di iconnya. Kalau iconnya yang ini kurang serak, kurang enak di mata, itu juga di beberapa icon sudah tersedia. Atau mau ganti sendiri,
sini kita ubah delete atau tambahan applet itu adalah di bawahnya kecil gunanya untuk reference jadi langsung terbuka kemudian di refresh and change, jadi kita klik kanan add applets to the panel. Nah di sini ada applet yang telah terinstall seperti kalender, untuk accessibility, notification, personal keyboard, manager, provider, removable drives, video series. Juga kita melihat via online contoh dan maaf jika suara yang terlalu kecil karena memang ini kondisinya sedang hujan deras, jadi maaf bila suara hujannya ikut masuk. Kita menunggu fashion chips dan iya di sini kita ketemu pertanyaan huruf M ini bisa diganti klik kanan view dan ini bisa diganti use custom icon dan kemudian berubah karena ini. Jadi kami menggunakan icon sendiri yang mana ada di dalam file deskripsi icon untuk mengganti icon ini haruslah ukurannya harus 512 dikali 512 pixel, samakan ukurannya. Kita boleh copy paste di sini. Tidak bisa terus open as root password, lalu kita paste masuk di sini. Kita bisa atau bisa share channel konten sini kakak bisa share channel dan di T agak crash karena extensionnya berbeda. Terus ambil di tempat tadi komputer DSL share, kita cari cinnamon tem dan kita cari tadi menu ke ini dengan sini kita algoritma icon kita sendiri. Di sini ganti menu itu sendiri start atau yang lainnya sesuai dengan kreasi atau selera kita sendiri. Kalau saya pilih terus yang diberikan terus di sini ada available applets terus di sini ada show desktop plus. Gunanya show desktop plus adalah kita bisa dual desktop. Untuk desktop sih seperti ya menambahkan desktop banyak sesuai keinginan kita. Di sini saya tidak memakai menu ini, tapi saya memakai start menu sekarang dan
flat, terus kita cari tadi show desktop plus nah go to panel. Nah di sini adalah show desktop, terus start menu, ada di panel. Di sini ada dua menu, jadi kita harus hapus satu menunya. Menu ini kita hapus, remove from panel, terus yang menu ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Habis nah ini ada tampilan dari start menu. Kemudian ini bisa kita taruh ke sini yang seperti ini. Kita bisa mengedit simbol dari panel video ini, icon kita bisa jadi bisa share cinnamon pen jadi menu buat pen. Nah ini menu OS ini ya seperti ini tampilannya. Ini bisa diganti picture-nya dan gambar apa gitu. Nah di sini show desktop expose untuk bisa video. Terus kita bisa memakai icon lagi. Iconnya saya pakai icon yang sama dengan menu tadi. Ini bisa kita atur, jadi semakin jauh kejauhan seperti itu, sepas mungkin, seenak mungkin dilihat. Nah, di sini saya menjelaskan fitur dari dua desktopnya. Nah, ini ada desktop pertama, kita klik expo. Nah ini ada desktop pertama, desktop kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 desktop. Kita bisa memanfaatkan ini semua satu. Nah ini desktop ke berapa ya? Ke 8. Lalu akan ke desktop kedua, dan ke terminal, dan ke desktop ketiga, kita buka menu ini explorer, terus kembali ke tempat aja dan seterusnya. Itu kita di close, dan kita di close, terus yang Firefox tadi ada desktop 8 pindah ke desktop sebelumnya. Ini 7 pindah ke 6, 6 pindah ke 5, 5 pindah ke 4, 4 pindah ke 3, kemudian menumpuk, 2 menumpuk, dan 1 juga menumpuk sini. Itu dual desktop dari OS kami. Ya, dan terus ini bisa kita ganti backgroundnya. Saya telah ada background dari OS yang sendiri, di icon ini backgroundnya. Picture sampai ke
juga bisa slideshow. Maksudnya slideshow di sini adalah kita bisa play, maksudnya ganti-ganti background. Misalnya kita ganti untuk 1 menit, terus random order. Sini kita bisa menambahkan desktop itu kayak widget di Windows. Kita bisa buka clock, ada di desktop, ini clocknya, clock. Kita launcher desktop, launcher ganti sistem setting. Saya sih nggak perlu ini. Saya juga bisa melihat di ini. Ada di store. Bisa lihat yang ada di store. Nulis price change. Sementara yang ini adalah balik untuk menulisnya. Ya, bisa waiter reset, dev manager, cucu weaker, desktop calculator, dan lain-lainnya. Binary clock, weather icon, stock, shutdown, binary clock, power usage. Decorationnya bisa punya decoration, border and header, dan tulisannya atau snap next to all border on masuk select, tergantung selera masing-masing. Dan satu lagi kita akan demokan aplikasi Steam. Sini I have it, oke, dan langsung buat sendiri. Update, ini langsung ada update-nya. Terus ada Voya, Skype, ini tidak sabar. Skype, I agree, langsung saja. Skype 4.3 langsung saja. Skype nih, tidak salah ini. Steam lagi baru, dan sini sekarang lagi sign in. Salah, saya lupa passwordnya. Ya, begini saja, dan kita akan lanjut. Nanti saya lupa Skype saya. Kalau mana ingat boleh login Skype-nya. Jadi saya berhubung saya lupa, jadi saya bisa mendemokan Skype nih, dan satu ini yang lagi Open Office. Open Office itu adalah mirip seperti Microsoft Office tapi besutan dari harus menggunakan Apache itu kita tahu pendukung satu aplikasi untuk mendukung website, bisa download Apache Open Office. Dan saya juga akan mendemokan sekarang, mendemokan UGET. Buka dulu. Ini sesuai menggunakannya untuk Skype. Linux 64 bit. Download full installation. Kalau download full installation terdownload via Mozilla, tapi kalau kita klik kanan terus copy link location, kita ini download bukunya. UGET ini akan muncul sendiri ketika apa yang kita copy itu adalah link directly. Seperti ini kita copy link location.
copy edition. Oh, muncul. Dan copy edition. Nah, sini di sini masukkan saya ke set 8 folder kita set downloads, boleh yang lain atau nanti kalau saya senangnya downloads. Oke, biar lebih cepat kita set priority-nya ke high. Kita tunggu sembari download token of files dan updating Steam. Kita tunggu dahulu. Dan proses updating Steam dan download Apache files for design. Sini kita ingin membuat login akun Steam dengan akun saya. Ini percobaan saja. I received message from Max. Jadi misalnya ini komputer laptop baru, jadi dia meminta aktivasi special folder yang akan dikirimkan lewat email yang telah terdaftar dalam akun tersebut. Jadi saya contohnya yang satu ini saya sendiri. Steam support mengakses komputer, terus 489p. Nah, 489p nah, next sukses finish. Lagi Steam update, kita beralih ke Apache OpenOffice. Di sini di terminal, nah, dan kita di downloads. Sini sebelumnya Skype umum, jadi saya hapus dulu biar tidak menolak. Dan kita pindah ke directory terus kita sudo dpkg min i dan ya. Di sini kalau mau sedikit sebelumnya kita gadget, jadi harus di extract dulu, extract here, selesai, and the terus kita pindah ke and.us, masuk ke tabs. Di sini ada tabs yang lalu sudo dpkg min selagi menunggu itu kita mulai ke Steam. Di sini Steam untuk game saya masih kosong semuanya karena ini komputer baru belum kosong, jadi kita bisa install dulu yang kita install. Nah, sini ada banyak dan saya telah tes kita 2. Saya telah mengetes Vita 2, tapi maaf saya tidak bisa mendemokannya di sini karena kekurangan waktu. Takutnya saya mendemokannya terlalu lama, jadi menurut pemantauan saya, jika dia ada di sini ada Mac, jadi dia bisa digunakan untuk Linux juga. Saya nggak tahu game apa yang bagus di Steam karena saya tidak terlalu suka. Coba Counter Strike, wow, bayar ya. Nah, ini juga bisa karena ada logo Mac. Bayar, nggak ada duit mah, bayar. Sign up dulu.
Celsius. Nah, open office kita sudah selesai. Terus kita tanya, loh, mana open office yang kemana? Apa open office ada di OPT AS dan di open office. Lebih enaknya kita pindah ke home, user, desktop, ya. Desktop. Kita mau buat shortcut, nanti kita files. Biasanya ada di OPT, Open Office 4, Programs, dan kita cari SO Files. Dan kemudian kita bukalah Apache Open Office. Terus jadinya, apakah kita harus apakah kita kalau mau pakai Open Office harus buka seperti itu terus? Enggak. Ini ada yang baru, kita bisa ketik nano, terus kita Open Office, kita bisa buka OPT Open Office 4 Program SO Files. Kalau exit, yes. Lalu kita berikan permission untuk execute dan selesai. Kita buka di nah, dia langsung menyerang Apache Open Office. Di sini kita bisa ganti namanya jadi ini Open Office. Lalu ini nggak ada ini properties, bisa diganti ini Open Office program nanti di Open Office kita. Jadi Skype juga. Sepertinya ya itu aja tutorial dari saya. Terima kasih telah mengisikan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya kalau memang ada waktu lagi. Dan sekarang udah pukul 23.00, berarti jam 11 malam, dan saya juga harus segera untuk tidur. Dan jangan lupa kalian tidak boleh tidur terlalu malam karena itu tidak baik untuk kesehatan. Dan jangan juga di depan laptop lama-lama karena bisa merusak mata. Terima kasih dan selamat belajar kembali. Iya, bertemu lagi bersama saya di sini. Jadi di sini tadi yang itu sudah selesai karena itu mengurus tampilan dan aplikasi. Sekarang di sini kita khusus untuk mengurus tentang remaster. Apa itu remaster? Pengertiannya bisa cari sendiri di Google. Dan sebelumnya kita harus meremove terlebih dahulu data-data apa saja yang tidak terlalu penting, yang tidak untuk masuk ke dalam OS kita. Seperti ini video-video kita bisa backup di sembarang tempat, tetapi kita tahu tempat itu video sisa kita ini sudah tidak dibutuhkan lagi, bisa di delete. Dan jangan lupa untuk mengosongkan trash atau recycle bin di Windows. Loh, ini nggak ada recycle bin. Gimana ya? Yang sini ada trash, empty trash. Oke. Sini saya menggunakan aplikasi Remaster SCS. Nanti kalau ada waktu saya akan upload masternya, atau bisa download aja di Google, banyak. Tapi harus perlu kerja keras karena memang
ini metode lama, jadi sedikit susah untuk diambil programnya. Kita langsung aja ke installasi. Karena ini saya pindahkan di download, terus kita harus menginstal remaster ECS. Kita ke download, lalu ketik lagi sudo dpkg -i bintang.d, masukkan passwordnya, enter, ketik, kok gak mau naik ya. Ini bisa error where counted while processing. Serem banget ya error ya. Di sini untungnya Linux sudah berbaik hati untuk memberitahu kesalahannya, jadi kita bisa menggunakan ini sudo apt get -f install. Jadi dia harus install seperti itu, kalau dipaksa untuk menginstal ya ini lama deh. Ini seperti biasa kita potong installernya dan ditunggu aja sampai downloadannya selesai. Proses menginstal remaster ECS telah selesai. Lalu kita lanjut ke proses remastering. Sebenarnya kita hapus dulu ini biar tidak memberatkan file ISO kita, karena file ISO kita itu haruslah di bawah 4 GB. Jadi sebagaimana mungkin kita harus membuat sebuah OS yang bermuatannya di bawah 4 GB. Kita lanjut aja remaster. Masukkan password kita. Nah, di sini kita bisa boot menu picture for the live CD, boot menu picture for the installed environment, Visual Kures dan Playmotiv ya. Ini maksudnya boot menu picture dan sebagainya. Ini nih maksudnya boot menu picture, jadi tampilan awal setelah kita boot dari live CD. Backup setting Disney display. Ini Playmotiv kita masih sama, masih Ubuntu. Jadi cara menggantinya itu sangatlah mudah, hanya dengan menantikan saja. Ini sudah saya buat Ubuntu untitled. Yang ini 27x58. Ini kita harus samakan ukurannya, ganti aja di di Plymouth Games. Ubuntu memakai Ubuntu logo. Di sini tidak memerlukan tidak memerlukan bakat untuk bukan bakat, memerlukan coding untuk ngerti ini semua, hanya cukup menggantikan tampilannya saja. Ini Clean OS. Sini kita baca Ubuntu logo group, if background color Ubuntu logo Plymouth. Script image dir, berarti image dir script file. Nah, kita hanya perlu mengedit di script file Ubuntu logo script. Oke, Ubuntu logo script. Di sini kita cari F Ubuntu. Di sini Ubuntu logo 16 diganti dengan logo kita sendiri. Line OS, PNG, dan juga kita ganti Line OS. Lalu save. Jangan lupa mengganti script yang kedua juga. Kita cari Ubuntu 11 Ubuntu logo. Kita ganti lagi jadi Line OS. Ganti lagi Line OS. Diperlukan restart untuk melihat hasilnya. Ini bisa kita hapus. Diperlukan restart untuk melihat hasilnya. Jadi silakan lihat hasilnya sendiri. Di sini saya langsung aja ke
remastering. Backup disk C, DFS, disk ISO clear. Saya akan menjelaskan masing-masing. Backup, jadi ini backup nih membackup semua data-datanya termasuk setting dan lain-lain. Kalau disk ini membuat ISO, membuat CDFS dan ISO. Jadi maksudnya dia membuat file system dulu, habis itu membuat ISO dari file system tersebut tanpa adanya settingan dari user dari pembuat itu. Maksudnya di CDFS ini hanya membuat copy dari file system, terus di ISO hanya membuat ISO-nya aja, clear important file. Kita clear terlebih dahulu. Oke. Nanti kita pilih backup. Oke. Nah, ini memakan proses waktu yang lama, bisa dibilang lama. Kita lihat. Nah, sini apa? The process was interrupt. Like DM not set up properly, you must bla 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 bla. Ya, di sini dapat error, jadi kita harus membersihkan errornya. Lalu kita close, ini jangan mengganggu. Close tab, widget, close, program, close, canvas, buka terminal. Kita ketikkan sudo touch etc like dm.conf. Kita coba lagi, action, backup. Oke. Nah, di sini sudah benar, sudah klik home nama CS bla 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 bla. Klik introduce, kita tunggu saja. Dan ini nanti akan ada maksudnya akan ISO-nya akan ada di home remaster SCS, dan di sini akan ada ISO-nya. Di sini juga ada install custom live CD. Jadi kalau backup ini benar-benar dia membackup semuanya, lalu dijadikannya dalam satu file ISO, termasuk setting-setting yang ada di dalamnya. Jadi seperti membuat OS kita sendiri, di copy dan dibagikan ke teman. Seperti itu. Kurang lebih bahasa kasarnya seperti itu. Ini tunggu saja 5%. Kita lihat berapa lama waktunya. Sini 2316. Kita potong saja. Ya, sampai di sini sudah selesai proses remasteringnya. Di sini your custom ISO di home master information bla bla bla. Oke aja. Langsung kita buka file, buka di file system home CSS. Nah, inilah ISO kita. Ini bukan yang ini, custom backend. Ini bisa kita ubah namanya, bisa diubah ya nggak bisa diubah deh namanya. Nah, kalau mau, saya lupa kasih tahunya, kalau mau ubahnya di settings, sini ubahnya bisa jadi apa, misalnya ABC, atau kalau saya mau pakai nama clean OS, situ aja ubahnya, lalu ketik backup lagi. Sampai di sini proses mastering telah selesai dan kita sudah membuat OS kita sendiri. Baiklah, sampai sini sudah selesai. Sepertinya tidak ada lagi yang ketinggalan, semuanya sudah saya beberkan dan
semuanya sudah saya beritahu caranya secara lengkap. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa, jangan memakai bajakan terus menerus, karena itu akan merugikan orang lain, dan hargailah karya cipta orang lain. Sekian dari kami tim Glean OS, ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kami salah mengucapkannya. Terima kasih dan hidup tanpa bajakan. Tutorial pembuatan Glean OS dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, kami ucapkan Terima